Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan namanya yang kudus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 16. Kita melihat di sini ada satu pribadi yang dijanjikan akan datang. Dan dari sisi kita sekarang jelas dia sudah datang, sudah tinggal di dalam diri orang percaya dan permanen, yang tidak keluar masuk tetapi tetap berada di dalam diri orang percaya. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus, ya, disebut juga Roh Penghibur. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 16 mulai dari ayat 4. Ya, ayat 4. Kemudian saya baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara ayat yang kelima. Demikian seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghukuman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini Yesus berbicara kepada murid-murid, memberitahukan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan meninggalkan mereka dan murid-murid bersedih, berduka, dan Yesus katakan, ya itu jauh lebih baik dan seharusnya demikian. Dia harus pergi meninggalkan murid-murid supaya Roh Kudus turun atas mereka, supaya Roh Kudus ya turun, yaitu Roh Penghibur itu. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, Tuhan Yesus katakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi kalau Yesus tidak pergi ke Bapa, tidak kembali ke surga, Roh Penghibur, Roh Kudus tidak akan turun. Jadi kita paham artinya. Tuhan mau katakan aku lebih baik pergi supaya Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan itu. Ya, akan menyatakan kuasa Allah, kemuliaan Allah. Ya, Roh Kudus yang akan mendiami setiap orang yang percaya. Nah,
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus naik ke surga, kemudian mengutus Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat sebelumnya, Bapa mengutus putranya, yaitu Yesus, ke dunia. Ya, kemudian Yesus naik ke surga. Kemudian dia akan mengutus Roh Kudus, dan telah diutus dari sisi kita sekarang, tetapi dari pembacaan firman belum ya. Nah, dalam konteks ayat ini Yohanes pasal 16, Yesus memberitahukan kepada mereka sesuatu yang akan terjadi, yaitu Yesus naik ke surga dan kemudian Yesus akan mengutus Roh Kudus. Nah, waktu Yesus naik ke surga hari Pentakosta itu, sebelum hari Pentakosta ya, hari ke-40 Yesus naik ke surga, dan hari ke-50 ya pengutusan Roh Kudus ya, yang diutus oleh Yesus sendiri ya, diutus turun ke dunia dan ya memenuhi atau mendiami orang yang percaya. Dan itu sebabnya kita pun saat ini yang percaya kepada Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dia adalah Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Ya, berbeda tentunya dengan Allah Bapa ada sendiri, Allah Anak ya ada sendiri. Jadi Allah Roh Kudus sendiri. Waktu Yesus, yaitu Allah Anak, naik ke surga, Allah Anak itu mengutus Allah Roh Kudus ke dunia. Nah, apa fungsinya Roh Kudus diutus? Nah, ini yang penting. Mengapa Roh Kudus ya diutus dan akhirnya Roh Kudus itu mendiami orang percaya? Di ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ada 3 hal yang akan diinsafkannya di dalam diri manusia itu. Ya, ada 3 kalau kita melihat di sini. Ini diinsafkannya manusia, ditunjukkannya keberadaan manusia. Ya, tentang apa? Pertama dikatakan ayat 9, akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Jadi Roh Kudus menginsafkan orang bahwa mereka telah berada di dalam dosa, bahwa mereka dikuasai dosa, hidup di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini dia. Jadi kalau seseorang menolak Yesus, tidak mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Roh Kudus insafkan dia dari dosa-dosanya dan berkata dia masih berdosa, dia tidak layak di hadapan Allah, dan dia tidak akan memperoleh keselamatan. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi akan dosa, dihinsapkannya manusia itu akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang yang tetap tidak percaya kepada Yesus, sesungguhnya disadarkannya dia bahwa dia masih hidup di dalam dosa. Jadi orang yang belum percaya kepada Yesus, dia tidak terlepas dari kuasa dosa, dia belum diluputkan dari kuasa maut. Jadi kalau dia mati di dalam ketidakpercayaannya kepada Yesus, maka dia akan masuk neraka. Ya, dia tidak akan mengalami keselamatan. Jadi Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Ya, akan dosa. Jadi dosa di mana kita disadarkan bahwa kita berdosa, kemudian kesadaran kita berdosa, berarti kita membutuhkan satu pribadi yang akan menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan kita, yaitu Yesus. Jadi kalau kita sudah diinsafkan akan dosa dan kita tidak responi, maka kita ya dikatakan apa? Tetap berdosa. Tetapi kalau kita menyadarinya, diinsafkannya kita dari dosa kita, kemudian kita ambil langkah pertobatan, kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi,
maka kita akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan kebenaran. Jadi diinsafkannya manusia itu akan kebenaran. Kebenarannya di mana? Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenaran adalah bahwa Yesus adalah kebenaran itu dan kembali kepada kebenaran. Ya, Yesus adalah kebenaran itu kembali kepada Bapa, kembali kepada Sang Pencipta langit dan bumi itu. Dan hanya kebenaran inilah yang akan bisa bersama-sama dengan Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Nah, Roh Kudus menginsafkan manusia tentang kebenaran, tentang Yesus yang adalah kebenaran itu. Jadi seseorang dapat mengerti siapa Yesus, tahu bahwa Yesus adalah kebenaran dan jalan itu. Kemudian seseorang melangkah untuk berjalan bersama dengan Yesus atau tinggal di dalam Yesus. Dia percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan kebenaran. Kebenarannya adalah Yesus naik ke surga. Artinya Yesus adalah Tuhan. Suatu ketika Rasul Paulus berkata begini, kalau tidak ada kebangkitan, nah Yesus mati di kayu salib, terus kalau tidak ada kebangkitan dia, ya sia-sialah iman percaya kita. Berarti Yesus sama saja dengan manusia yang lain. Dia adalah manusia berdosa. Kalau dia tidak dibangkitkan, berarti tidak ada kebenaran dong di dalam dia. Ya, tetapi kebangkitannya membuktikan dia Allah. Dia benar. Dia mengalahkan kuasa maut. Ya, kebangkitannya bahkan dia naik ke surga. Itu tempatnya memang. Ya, dia kembali ke tempatnya, ke rumah Bapa. Dan menarik lagi, bagaimana kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan beberapa hari yang lalu. Dia pergi ke surga, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Wow, luar biasa. Nah, ini kebenaran. Bagaimana dengan banyak orang yang tidak menerima kebenaran ini, tetap tidak percaya kepada Yesus. Padahal bukankah Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan manusia akan kebenaran? Iya, betul. Tetapi jangan lupa, hanya mereka yang meresponi karya Roh Kudus, hanya mereka yang meresponi firman Allah, ya mengerti, menyadari bahwa Yesuslah kebenaran. Jadi gini, kita beritahukan tentang Yesus kepada banyak orang. Yesuslah kebenaran, tapi hati mereka tertutup, pikiran mereka masih tertutup, dan mereka terlalu sulit untuk mempercaya itu. Maka berkata, aduh siapa itu Yesus? Aku gak kenal Yesus. Apa-apaan itu? Ya, masa lahir tidak ada bapaknya? Ya, masa dia bisa lahir dari seorang perawan? Itu gak benar itu. Masa dia Allah, kemudian padahal dia manusia, kok bisa jadi Allah? Nah, itu banyak karena pikiran tidak sanggup, ya. Padahal Roh Kudus sudah bekerja menginsafkan tentang kebenaran, tetapi ditolaklah ya karya Roh Kudus itu. Maka ya seseorang tidak akan bisa dong diselamatkan, dia diampuni dosanya, nggak bakalan, karena dia menolak kebenaran, menolak karya Roh Kudus yang menginsafkan seseorang akan kebenaran. Jadi salah satu karya Roh Kudus dalam diri kita adalah ketika hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, kemudian ada iman kita kepada Yesus dan berkata, Yesus Kristus Tuhanku, Yesus Kristuslah kebenaran ini. Nah, itu adalah karya Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Jadi bersyukurlah kita respon dengan baik. Tapi masih banyak orang yang belum respon. Ya, hari ini belum respon, kemungkinan besok, lusa, dan seterusnya ada kesempatan masih. Tetapi kalau pada akhirnya mereka tetap menolak, ya karya Roh Kudus menginsafkan mereka akan kebenaran, dan mereka tetap tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah benar, adalah kebenaran itu, adalah jalan itu. Dan sampai garis akhir hidup mereka tidak melihat atau tidak mengambil keputusan untuk percaya hal itu, maka kebinasaanlah yang akan terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah
mengenal kebenaran itu. Amin. Bahkan kita sudah berada di dalam kebenaran itu, tinggal bersama dengan kebenaran itu, dan di dalam kebenaran itu kita akan berjumpa dengan Bapa di surga. Yang ketiga, ya, Roh Kudus menginsapkan manusia akan adanya penghakiman. Penghakiman, ya, ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi diinsapkan, artinya kita sadar, kita tahu, kita terima kebenaran itu bahwa penguasa dunia itu telah dihukum. Kapan penguasa dunia dihukum? Kapan kuasa maut dikalahkan? Ketika Yesus di kayu salib. Tuhan berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Jadi karya Allah, ya, untuk mengalahkan musuh itu, untuk mengalahkan iblis, yaitu di kayu salib itu. Yesus disalibkan, dan di situ kuasa kegelapan kalah, penguasa dunia kalah. Jadi kemenangan ada di dalam Yesus, berarti kemenangan ada bersama-sama dengan orang percaya, karena orang percaya itu bersama-sama dengan Yesus. Itu dapat kita buktikan, ya, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Misalnya kita digoda untuk melakukan perbuatan jahat, ya, digoda oleh penguasa dunia, digoda oleh iblis, dan kita katakan, "Hai kuasa gelap, hai penggoda, enyah dalam nama Yesus, pergi daripadaku dalam nama Yesus." Maka mereka akan pergi, penggoda itu akan pergi, akan kabur. Karena apa? Mereka sudah dikalahkan, ya. Penguasa dunia telah dihukum, telah ditaklukkan. Apakah mereka masih bisa bekerja? Roh-roh itu bekerja? Ya, masih, bahkan mereka akan meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Ya loh, dalam itu asal meningkatkan, ya, kualitas pelayanan mereka, karena waktunya semakin singkat. Sekiranya mungkin, ya, orang-orang yang sudah percaya pun mau dijatuhkannya juga, mau direkrutnya jadi pengikutnya untuk melawan Tuhan. Wow, tetapi lihat firman Tuhan bahwa, ya, penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa kemenangan, ya, ada di dalam Yesus, berarti kemenangan ada di dalam kita, maka jangan pernah takut menghadapi serangan-serangan kuasa gelap. Ya, jangan takut. Berbagai cara yang dia lakukan mau menjatuhkan kita, ya, menggoda kita, mau menghancurkan hidup kita. Berbagai cara, ya, berbagai lini kehidupan ini dia masuk, ya, tidak bisa dari sisi ini, sisi yang satu, sisi yang itu lagi. Itu sebabnya tidak kaget juga, ya, kita mendengar ada hamba-hamba Allah, ya, kena serang kuasa gelap itu, jatuh dalam dosa. Ya, anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, masih bisa. Tetapi jangan kita berdiam saja. Ya, ketika ada serangan itu kita harus bergerak, menolak. Ya, karena apa? Ya, penguasa dunia telah dihukum. Ya, sudah dikalahkan. Kepala ular itu sudah diinjak. Ya, sudah diinjak oleh Yesus. Sudah dikalahkannya kuasa maut itu. Dan untuk mengalahkan itu, ya, Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah, dan darah inilah, darah yang mahal ini, yang membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Kalau dosa kita sudah dibasuh, ya, kesempatan bagi kuasa gelap itu tidak ada lagi, karena kita adalah milik Kristus. Ya, kalau kita sudah dibasuh, karena kita, ya, jadi iblis masuk, kuasa gelap masuk karena ada celah, yaitu dosa. Itu sebabnya kita harus menjaga diri kita, membentengi diri kita, jangan ada celah-celah di mana kuasa gelap masih akan masuk dan merongrong hidup kita. Kita tutup itu celah-celah itu. Ya, kita katakan dalam nama Yesus, segala bentuk godaan, strategi kuasa kegelapan yang mau menghancurkan hidupku, mau membuat aku jatuh dalam dosa, aku tolak dalam nama Yesus. Maka kita menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita lihat ayat 13 berkata begini. Ya, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow, luar biasa. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa ya, kita bersyukur sekali ya Roh Kudus ada di dalam kita, kemudian dia akan memimpin hidup kita. Dan yang dari sisi kita adalah harus peka dengan suara Roh Kudus, harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang manusiawi kita ya, kedagingan kita melawan Roh Kudus. Ya, kita sudah tahu ini tidak boleh kita kerjakan karena ini adalah salah. Roh Kudus jelas juga mengingatkan ya, jangan lakukan itu, tetapi kita tetap saja tidak dengar suara Tuhan, tidak dengar suara Roh Kudus, terus lakukan saja hal yang jahat ya. Nah, itu sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 15 berkata begini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Yesus memberitahukan segala sesuatu kepada Roh Kudus, Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, berarti segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bisa kita lakukan oleh karena Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Jadi kalau dengan kekuatan diri kita tidak akan mampu. Ya, hal ini pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, keinginan hatinya untuk melakukan yang benar itu ada, tetapi faktanya yang dilakukan adalah yang jahat. Nah, terus bagaimana dong? Nah, dengan kekuatan diri kita untuk berbuat baik, amal, dan lain sebagainya, untuk melawan dosa-dosa kita, dengan kekuatan kita sendiri kita akan tidak sanggup. Ya, tetapi syukur oleh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, yang darahnya membasuh kita, yang oleh dialah ya kita bisa menang. Jadi kekuatan daripada Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus akan menolong kita berjalan di dalam kebenaran. Kita terus melangkah, hidup ini kita isi di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup itu adalah hidup yang menyukakan hati Allah, karena kita ada di dalam kebenaran dan Allah akan memberkati kita. Amin. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kiranya terus mengalir dalam hidup kita, dan kita pun boleh menjadi saluran berkat itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.